ngambang itu punyanya Nabi Zakaria. Maka sesuai kesepakatan, akhirnya yang ngasuh Maryam Nabi Zakaria. Setelah Maryam umur 6 tahun, tinggal di Baitul Maqdis itu, bapaknya Maryam, Imran, akhirnya wafat. Maka total yang ngasuh Maryam ya Nabi Zakaria. Banyak peristiwa aneh yang dirasakan Nabi Zakaria. Ketika Maryam sudah diasuh tinggal di Marbot, menjadi Marbot tinggal di Masjidil Aqsa itu, di kawasan Baitul Maqdis. Keanehan pertama, Nabi Zakaria itu setiap keluar dari Masjidil Aqsa, agak lama perginya, itu kunci-kunci ditutup semua Pak pintunya, biar nggak ada laki-laki yang masuk. Nah yang aneh begitu Nabi Zakaria pulang habis bepergian, selalu di depan kamar Maryam itu ada hidangan dengan makanan-makanan yang lezat yang masih segar. Ulama dakhala Zakaria alaihal mihrab wajada indaha makanan tadi. Sampai nanya, "Anila kaya Maryam." Ini sebetulnya hidangan dari mana Maryam? Wong pintu-pintu semua saya gembok, kamu pasti nggak bisa keluar. Lah kok di depan kamarmu ada hidangan isinya makanan-makanan segar? Ya ada roti, ada susu, ada macam-macam. Ternyata Maryam jawab, itu dari Allah. Begitu dijawab itu dari Allah, Nabi Zakaria itu akhirnya tersentak, sadar. Ternyata kalau kita menyandarkan semuanya kepada Allah termasuk keinginan kita, Allah akan ngasih. Nah ketika itu Nabi Zakaria umurnya juga udah sepuh Pak, belum punya anak. Akhirnya ini mendorong Nabi Zakaria untuk makin tekun berdoa, mohon diberikan anak. Rabbana Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Itu doa yang dibaca Nabi Zakaria pengen punya anak. Nah, kalau Nabi Ibrahim yang juga sudah sepuh belum punya anak, doa yang dibaca Rabbi habli minas sholihin. Tolong nanti istrinya kalau udah hamil tua, sebaiknya doa yang dibaca Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria itu dibaca, dicontek, biar kita nanti punya anak soleh. Jadi versi redaksi yang digunakan Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Kalau Nabi Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan. Dzurriyyah thayyibah itu makna lainnya soleh. Cuman yang baik dua redaksi yang beda ini diajarkan ke istri kita supaya dibaca ketika dia lagi hamil, biar nanti punya anak kesolehannya yang ngikuti seperti anaknya Nabi Ibrahim Ismail, atau mengikuti seperti Nabi Yahya putranya Nabi Zakaria. Jadi keanehannya itu selalu ada kiriman makanan. Ketika ditanya dari mana, dari surga. Bahkan menjelang setelah Maryam haid, berarti sudah dewasa. Tiba-tiba Nabi Zakaria kaget karena Maryam ngeluh dirinya hamil. Sehari dua hari sama pertanyaan, Maryam, kamu kan nggak pernah kemana-mana kok sekarang hamil. Ini kejadian terjadi sebab apa? Siapa pelakunya? Maryamnya bilang, saya begini ya karena Allah. Saya nggak pernah kemana-mana. Tentu Nabi Zakaria percaya omongannya Maryam. Meskipun di luar, begitu terdengar berita Maryam hamil, itu orang-orang Yahudi yang munafik, mereka kemudian menyebarkan berita hoax. Tuh, ternyata yang diasuh Nabi Zakaria sebagai marbot Masjidil Aqsa hamil, katanya. Diberitakan kemana-mana sampai kemudian Allah memberikan klarifikasi dengan mengatakan orang-orang Yahudi yang sengaja memberitakan Maryam hamil karena tuduhan-tuduhan yang sangat tidak terhormat, menuduh Maryam berbuat nista, mereka telah menjadi murtad. Kita ingat Pak, ada bagian dari keluarga Nabi yang diberitakan dengan hoax melakukan tindakan nista. Yang paling awal ternyata Maryam yang mengalami. Jadi hamilnya Maryam itu menjadi isu disebarkan kemana-mana kalau Maryam berbuat nista melakukan perzinahan.
Tapi nanti banyak ayat dalam Al-Quran yang jelasin siapa yang berani mengabarkan Maryam hamil karena berbuat zina, mereka telah dinyatakan menjadi murtad. Itu klarifikasi Allah untuk menjaga Maryam dari tuduhan-tuduhan itu. Nah nanti di era Islam sama, keluarga Nabi yang diberitakan hoax telah berbuat nista adalah istrinya Nabi sendiri yang namanya Aisyah. Nanti kalau kita baca buku sejarah itu ada satu judul namanya Hadisul Ifki, berita bohong. Jadi ada satu kisah, Nabi habis menaklukkan satu suku yang kelihatan tidak patuh kepada Nabi sampai dikirim pasukan. Itu yang diajak oleh Nabi untuk menyerbu pasukan ini setelah diundi, yang menang Aisyah. Jadi Aisyah itulah yang diajak Nabi. Lah Aisyah itu perawakannya mungil, nggak terlalu gendut. Ketika diajak Nabi, Aisyah nggak jalan sendiri Pak, dia berada dalam sekeduk kayak tandu, ya mirip tandunya Pak Dirman begitu. Itu diangkat 4 orang, kadang-kadang dinaikin onta. Karena Aisyah itu tampilannya langsing, sampai-sampai kalau ditimbang beratnya Aisyah dengan beratnya sekedup, masih beratan sekedup itu. Nah singkat cerita, setelah suku itu ditaklukkan, Bani Mustalik namanya, sekitar tahun ke-6 Hijriah, berangkat kurang lebih habis maghrib, gelap. Dalam perjalanan tiba-tiba Aisyah bilang pengen pipis. Akhirnya sekudup diturunin, Aisyah turun nyari tempat untuk pipis. Ternyata karena mungkin buru-buru, Aisyah langsung balik lagi ke sekudup, masuk, kemudian mau rebahan, dia megang leher, kalungnya nggak ada. Mungkin karena buru-buru tidak izin kepada Nabi, Aisyah langsung turun lagi, nggak kasih tahu Nabi, nyari kalungnya tadi. Nah ternyata pas Aisyah nyari kalung, Nabi mengomando pasukannya untuk jalan ke Madinah, balik lagi. Nggak ngecek sekedup itu ternyata kosong, Aisyah masih nyari kalung tadi. Nah begitu kalung dicari, situasinya gelap, karena memang belum ada listrik, nggak ada toilet umum, ya sekedar nyari tempat untuk buang hajat, yang penting nggak ada yang lihat. Ternyata untungnya kalung itu ketemu Pak. Begitu sudah ketemu ya Aisyah buru-buru balik. Begitu balik kaget, ternyata Nabi dan rombongan sudah balik ke Madinah. Akhirnya Aisyah nungguin duduk di bawah pohon sampai ketiduran. Mukanya ditutup pakai kerudungnya yang lebar itu. Nah untung masih ada pasukan yang tadi pulangnya nggak ikut rombongan Nabi. Namanya Sofwan bin Mu'attal. Dia lihat di bawah pohon ada perempuan. Akhirnya memberikan diri, dibuka itu Pak tutupnya. Ya Allah, innalillah, ini Aisyah. Akhirnya dibangunkan, diceritain semua. Setelah itu, dah gini aja Aisyah, saya rela kamu yang naik onta nanti yang nuntun saya sampai Madinah. Lah Nabi yang dengan pasukan sudah jalan duluan, begitu nyampe Madinah sekedup dibuka, Aisyah nggak ada, panik. Dah cari semua di Madinah ini, Aisyah jangan-jangan diculik lagi oleh suku yang barusan ditaklukkan tadi. Dicari kemana-mana nggak ketemu. Begitu mereka kalut, tiba-tiba Aisyah nongol naik onta yang dituntun Sofwan. Situasinya menjelang subuh, malam-malam. Gambaran ini kemudian digunakan orang-orang munafik untuk menyebarkan isu Aisyah main belakang dengan Sofwan tadi. Dikabarkan bahwa Aisyah berbuat tidak senonoh dengan Sofwan. Disebarkan kemana-mana berita hoax ini. Sampai berhari-hari, setiap ada orang kumpul-kumpul, yang diomongin selalu Aisyah. Nabi itu akhirnya merasa nggak nyaman Pak. Aduh, kemana-mana orang ngomongin Aisyah melulu. Akhirnya Ali, mantunya, Fatimah, putrinya, diajak rapat. Aisyah nggak diajak rapat Pak, dia nungguin dari kamarnya. Ingat kamar zaman dulu bukan tembok yang suaranya kedap suara gitu. Aisyah dengerin apa ya kira-kira yang diomongin mereka. Ternyata Nabi nanya ke Sayyidina Ali, di mana-mana orang ngomongin Aisyah. Apa pendapatmu? Aisyah sambil dengerin dari kamar itu.
Yakini Nabi, kalau Nabi memang merasa gak nyaman, ceraikan saja. Masih banyak kok perempuan yang mau Nabi nikahi. Begitu Ali menyebut ceraikan saja, Aisyah nangis, Pak. Ya Allah, saya ini nggak berbuat apa-apa dengan Sofwan. Saya malah tertinggal rombongan. Pulang sendiri, gelap katanya. Lah kok malah diisukan saya berbuat hal-hal yang tidak senonoh. Ya Allah, saya nggak terima, klarifikasi itu. Nah, akhirnya nanti Allah turunkan surat ayat di surat An-Nur, innal ladzina yuhibbuna antasi al-fahisata fil ladzina amanu, dan seterusnya, lahum adzabun alimun fid dunya wa lahum fil akhirati adzabun alim. Orang-orang yang sengaja menyebarkan berita hoax, Aisyah telah berbuat seperti itu. Mereka di dunia ini akan mendapatkan sanksi, bahkan sanksi itu berlanjut sampai di akhirat kelak. Nah, begitu Allah menurunkan ayat-ayat ini, mulai di ayat 11, 12, 13, lompat di ayat 19 di surat An-Nur, surat nomor 24. Akhirnya reda, Pak. Karena Allah sendiri yang mengklarifikasi. Jadi setelah Allah menurunkan ayat-ayat itu dengan ancaman-ancaman yang luar biasa, orang yang menyebarkan berita hoax menyangkut kesucian Aisyah, akhirnya reda dengan sendiri. Jadi kalau kita lihat sejarah, ternyata yang menjadi konsumsi untuk berita hoax itu yang pertama kali ngalami ya Maryam, yang kedua Aisyah. Dan bahkan nanti di ayat yang lain Allah itu mengatakan dosa membuat berita hoax disebarkan. Nah, kalau sekarang yang tentu nyebarnya lewat medsos, itu bahkan sejajar dengan dosa nyembah berhala. Sampai seperti itu, maka hati-hati dengan HP kita. Kalau nggak yakin, belum klarifikasi, nggak perlu menyebarkan berita-berita itu. Apalagi yang diberitakan itu tokoh penting di era zaman Yahudi, yang diberitakan itu Maryam, di era Islam yang disebarkan istrinya Nabi Aisyah. Nah, Allah mengklarifikasi siapa yang nuduh Maryam berbuat nisa sampai hamil, itu bahkan dihukumi murtad. Begitu hamilnya makin besar, Maryam nggak mungkin lahir di Masjid Al-Aqsa, dia izin untuk ninggalin keluar dari Masjid Al-Aqsa, jalan ke arah selatan, Pak. Jalan ke arah selatan tuh nanti sampai di kota namanya Bethlehem. Jadi kalau Bapak dari Masjidil Aqsa naik mobil ke Bethlehem ini kurang lebih 45 menit, Pak. Naik mobil itu. Jalannya kayak di Cianjur. Belok-belok, tapi indah, Pak. Ketemu pohon anggur, ketemu pohon zaitun, kadang-kadang ketemu kurma, dan kurma dari Palestina itu termasuk kurma terbaik. Seandainya di Mekah nggak ada, di Madinah nggak ada ajwa, kualitas kurma Saudi itu kalah dengan Palestina. Tentu yang masih kalah dengan kurma Tunis. Jadi kalau nanti Bapak ke Masjidil Aqsa mau ke Bethlehem naik mobil itu kurang lebih 45 menit, Pak. Bethlehem itu artinya rumah tempat jagal hewan. Kalau dalam bahasa kita disebut RPH, rumah potong hewan. Nah, versi Bible, kan Bible itu ada 4, ada muridnya Nabi Isa itu. Siapa aja 4 tuh? Ada Lukas, Matius, Barnabas itu ya. Itu digambarkan pas Maryam nyampe Bethlehem, banyak pengembala kambing mengembala kambing itu di waktu malam, Pak. Nggak siang hari, bawa giring kambingnya itu. Nah, kenapa? Diduga mereka nggak mengembala kambing di siang hari karena nggak tahan dengan cuaca panas. Musim panas, Pak. Maka mengembalanya milih waktu malam. Ini versi Injil-Injil apakah Barnabas, Matius, Lukas itu. Kalau versi Al-Quran, Maryam itu begitu nyampe Bethlehem, hamil tua. Maryam sampai merasa putus asa, sakit banget ya hamil. Ya Allah, matiin aja saya. Apalagi nggak ada bidan, nggak ada dokter, Pak. Maryam jalan sendirian. Begitu Maryam ngeluh sakit, pengen mati saja, dimati saja. Jibril datang, Maryam, nggak usah seperti itu. Kamu dibawa ke Bethlehem itu yang mengarahkan Allah. Maka silahkan kamu bersandar di pohon kurma itu.
Dan tidak usah khawatir, ini kurma matang di pohon, seger. Kalau pohon itu kamu gerak-gerakkan di rok, itu kurma akan rontok, tinggal ngambil makan. Jadi kamu nanti nggak usah repot-repot nyari pasar. Wahuzi ilaiki bijit innahlati tusakit alaiki rutoban janiyah. Itu salah satu ayat di surat Maryam ya. Kata Jibril, gerakkan pohon itu di rok. Kurma rutob, kurma yang masih segar tapi sudah matang, itu akan gogrok. Tuh sakit aleki rutoban janiyah. Begitu sudah jatuh dekat, kamu duduk bersandar di kurma, menunggu persalinan, itu bisa kamu makan kenyang. Nah, di sini Pak ada dua fakta. Tidak saja di Indonesia, tapi bahkan di seluruh dunia, hari Natal lahirnya Nabi Isa itu kan ditempatkan di tanggal 25 Desember. Ya memang dulu yang membuat kalender matahari itu salah satu yang disuruh gereja. Mungkin dia salah ngitung Pak. Salah satu pastor dari Italia itu bahkan sudah terang-terangan mengatakan ini salah ngitung tentang hari, tanggal, tahun lahirnya Nabi Isa. Cuman pernyataan salah hitung itu kan tidak semuanya tahu. Nah, dua hal itu satu, kalau kata Bible versi mereka, pas menjelang lahirnya Nabi Isa itu mereka mengembala ternak di malam hari. Maksudnya apa kira-kira itu? Cuacanya panas banget Pak. Nah kalau disebut 25 Desember, ini sudah turun salju Pak. Bapak kalau ke Eropa, di akhir Desember, salju sudah mulai turun Pak. Awal Januari lebat banget. Di Turki, di bursa, saya pernah di bursa itu pas, ya belum, kalau di Istanbulnya salju belum banyak turun, tapi di sana salju udah tinggi-tinggi Pak, kita bisa main kereta gantung, main ski itu, udah tebal. Nah artinya ada sesuatu yang berbeda dari fakta sejarah, termasuk Quran. Quran itu kan mengatakan Maryam, pohon kurma itu kamu gerak-gerakkan, rontok. Artinya apa? Pas Maryam membawa kehamilannya ke Bethlehem, itu posisi kurma matang di pohon Pak. Kalau versi salah satu Injil yang tadi sama, mereka mengembala kambing di waktu malam. Artinya cuacanya musimnya musim panas. Kemudian kalau kita tanya ahli kurma, insinyur perkurmaan, kapan kurma itu matang di pohon? Yang dirok jatuh rontok. Mereka akan jawab pasti itu di puncaknya musim panas. Nah yang kita gali lagi, puncaknya musim panas itu bulan apa? Ternyata Pak, puncak musim panas itu akhir Juli, awal Agustus. Di situ Nabi Isa lahir. Yang kemudian kalau dalam keyakinan mereka disebut tanggal 25 Desember, kita nuntut itu penjelasannya dari mana? Bab kalau menurut Al-Quran, Nabi Isa lahir di puncaknya musim panas. Salah satu Bible, pada saat pengembala kambing di waktu malam. Lah kok tiba-tiba menjadi tanggal 25 Desember? Salju sudah mulai turun. Itu versi yang mana? Ini yang menjadi pertanyaan kunci. Jadi sebetulnya Maryam itu ngelahirin Nabi Isa di musim panas Pak. Kurma matang di pohon, bukan masuk musim dingin bulan Desember. Mestinya begitu urainya. Oke. Jadi setelah Maryam dihibur, kurma bisa dirok jatuh, Maryam akhirnya tenang Pak. Ya sakit memang sakit menjelang kelahiran. Sampai kemudian Nabi Isa lahir. Nah begitu Nabi Isa lahir, orang Yahudi dengar, mereka kumpul lagi Pak. Kan sebelumnya kehamilan Maryam, mereka udah geger ribut. Sampai difitnah Maryam melakukan tindakan nista yang kemudian diklarifikasi Al-Quran di banyak ayat. Siapa yang menistakan Maryam hamilnya karena hubungan badan dengan manusia yang tidak halal, dia jadi murtad. Sama dulu ketika istrinya Nabi kemudian diisukan berita hoax juga berbuat tidak senang dengan Sofwan, itu Quran juga mengklarifikasi. Tapi ini orang Yahudi tetap Pak, mereka begitu dengar Maryam lahir datang. Sambil nyari-nyari Maryam ketemu sampai kemudian anaknya Maryam
Nabi Isa masih digendong, itu yang klarifikasi. Aku lahir bukan karena perbuatan nista ibuku, ini karena Allah. Begitu lihat bayi bisa ngomong, akhirnya mereka terdiam, Pak. Bahkan tidak di situ saja mukjizatnya Nabi Isa itu. Mukjizatnya banyak. Walaupun sebetulnya kalau kita cari dokumen-dokumen tentang bayi yang bisa ngomong, itu yang ngalami tidak hanya Nabi Isa, ada 3 bayi, Pak. Bayi kedua adalah bayi anaknya Asyah, istri Fir'aun. Jadi begitu Asyah itu ternyata punya Tuhan lain selain Fir'aun, Fir'aun ngamuk, Pak. Sampai disiapin untuk masak Asyah itu mau direbus. Setelah air matang, ini Asyah kan mau dilempar, Pak, mau direbus. Ragu-ragu, maju mundur, maju mundur. Tapi akhirnya bayi yang digendong itu ngomong, Bu, lompat saja. Di situ adem, Bu, nggak panas. Ini bayi kedua yang ngomong, Pak, masih digendong. Akhirnya Aisyah lompat. Nah, bayi ketiga yang bisa ngomong itu bayi pelacur yang ingin ngerusak kehormatan, namanya Juret. Juret punya ibu, ahli ibadah Juret itu. Suatu hari ketika Juret lagi ibadah, ibunya teriak-teriak, Juret tolongin ibu. Nggak segera sholatnya diselesaikan, asik sholat sampai ibunya itu marah. Ini Juret dipanggil, nggak jawab-jawab, nggak segera datang. Semoga nanti dapat fitnah yang besar. Ini tolong nih, kalau jadi ibu jangan suka emosi. Apalagi nyumpahin anaknya, bahaya itu. Doanya ibu itu langsung tembus ke langit. Ternyata betul, Pak, akhirnya Juret itu dapat fitnah. Tiba-tiba ada perempuan bawa anak, bilang kemana-mana, ini anaknya Juret katanya. Loh, Juret kelihatannya orang soleh, kok punya anak dari Juret gimana? Tapi yang namanya masyarakat akan makan juga oleh fitnah perempuan ini, sampai mereka kemudian manggil Juret, seluruh keluar mau dikasih hukuman. Juret, jangan sok gini, jangan sok soleh katanya. Kamu harus tanggung jawab dengan bayi ini. Juret bingung, dia nggak pernah kenalan, nggak pernah tahu, tiba-tiba ada perempuan ngaku punya anak gara-gara kelakuan dia. Ya Allah, hanya sebab ibuku tadi doain semoga saya dapat fitnah besar. Terjadi itu. Makanya kalau jadi ibu nggak boleh gampang emosi. Lah Juret nggak segera jawab, ya dia punya alasan lagi sholat, Pak. Tapi mestinya kalau dipanggil ibu, sholatnya sholat sunnah batalin aja. Temuin ibu. Itu loh hebatnya ibu. Sampai bisa menjadi pertimbangan anak untuk tidak menyelesaikan sholat sunnah kalau ibunya manggil. Tapi anak-anak sekarang banyak yang dabrak, hanya gara-gara main game loh, panggil ibunya nggak datang. Itu kalau ibunya emosi terus berdoa, tembus ke langit itu, Pak. Hati-hati sama ibu. Akhirnya Juret bilang gini aja, nggak usah kamu mau ngerajam saya, memberi sanksi ke saya. Tunggu, itu ibu yang hamil sampai punya anak, nanti begitu anaknya lahir bahas ini. Akhirnya si pelacur itu pulang lagi. Begitu sudah terlahir, seperti janji Juret, permintaan Juret itu anak dibawa, Pak. Masih digendong. Masyarakat udah ngumpul, pengen segera memberi sanksi kepada Juret. Begitu mereka sudah kumpul, anaknya dibawa, Juret nanya, hei bayi, bapakmu itu siapa? Saya atau siapa? Orang-orang kamu bingung, bayi kok ditanya, mana bisa nggak jawab? Ternyata jawab Pak bayi ini. Bapakku bukan ini, tapi sono loh pengembala katanya. Ini juga terjadi di era Bani Israel, Pak. Jadi nanti kalau ditanya ada berapa bayi yang bisa ngomong masih digendong, jawabannya 3. Bayi yang diklaim anaknya Juret, 2 bayi Nabi Isa, 3 bayi anaknya Aisyah, istrinya Fir'aun. Nah setelah bayi ini ngomong, bapakku bukan dia tapi yang sono, masyarakat akhirnya pulang, Pak. Dan tahu bahwa Juret itu memang betul orang soleh, orang hebat. Hanya gara-gara ibunya emosi, Juret dipanggil, ibunya marah. Ternyata kesolehan orang itu belum mampu menandingi marahnya ibu ketika ibu itu marah. Makanya hati-hati dengan ibu kita ini. Dan yang jadi ibu juga harus hati-hati, jangan mudah-mudah emosi. Nyumpahin anaknya, itu akan tembus ke langit ternyata. Nah singkat cerita, begitu Nabi Isa bilang bahwa kami adalah orang terhormat, ibuku terhormat, bukan seperti tuduhan orang-orang Yahudi, mereka pulang, Pak.
Nah, singkat cerita, Nabi Zakaria akhirnya punya anak namanya Yahya. Jadi Yahya itu lahirnya di belakang lahirnya Nabi Isa. Nabi Isa lahir duluan, baru Nabi Yahya. Kalau istrinya Nabi Zakaria Asya itu kakaknya Maryam, berarti Nabi Yahya itu keponakannya Maryam. Tapi kalau ikut versi kedua, Asya istrinya Nabi Zakaria bibinya Maryam, maka Nabi Yahya dengan Maryam itu sepupuan. Jadi seperti itu. Baik, setelah itu Nabi Isa lahir, kemudian dipelihara dengan baik, nanti akhirnya dilantik menjadi nabi dan menjadi rasul. Nah, sebetulnya titik penting yang ingin saya sampaikan, bagaimana mempertemukan pandangan orang Nasrani yang mengatakan Isa lahir 25 Desember, yang sekarang dijadikan hari Natal itu, dengan informasi di Bible, di kitab suci mereka yang lain, versi Matius, Lukas itu, yang mengatakan menjelang lahirnya Isa, para pengembala kambing ngeluarin kambing di waktu malam. Atau versi Quran yang mengatakan Nabi Isa pas menunggu kelahiran, Maryam ketika menunggu kelahiran Isa, itu posisinya bersandar di pohon kurma, yang kurmanya matang di pohon. Jadi kalau kita ikut versi mereka mengembala kambing di malam hari, itu isyarat bahwa musimnya lagi musim panas. Sama ketika Quran mengatakan kurma matang di pohon menjelang lahirnya Isa, itu juga nggak ada ceritanya kurma matang di pohon itu di musim dingin, harus di musim panas. Artinya teorinya tidak di bulan Desember, apalagi tanggal 25. Jadi saya kira ini yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Usikum wa iyaya bittaqullah wa billahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.